Selamat pagi teman berdaya, kembali lagi bersama kami di podcast Kaya Makna Payungi University. Kembali bersama saya Feby Akbariski sebagai book publishing spesialis di Payungi dan rekan saya Ken Syudanwarta, saya penggiat literasi dan duta baca Universitas Muhammadiyah Metro. Wah, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang luar biasa inspiratif bagi kami generasi muda. Beliau adalah Ibu Linda. Mungkin Bu Linda, terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Sebelumnya kita akan membahas ngobrolin topik tentang fenomena Gen Z yang banyak membicarakan tentang apa? Konsumtif. Wah, betul. Konsumtif, gitu. Ya, konsumtif. Nah, gimana caranya bergeser ke budaya produktif, Bu? Tentu di antara itu semua mereka juga banyak sekali juga ngobrolin tentang financial freedom, kebebasan finansial, menggebu-gebu untuk segera kaya di usia muda ini. Kita ingin dari pakarnya langsung nanti membicarakan atau membahas ini dari Bu Linda. Sebelum itu, sebelum kita nanti ngobrol di topik utamanya, kita ingin sama-sama mari kita mengenal dulu beliau, narasumber kita, Ibu Linda Sudibyo. Kepada Bu Linda mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman, Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, perkenalkan saya Linda Sudibyo. Saya sekarang jadi orang Metro, lahir sudah 50-an tahun yang lalu. Tapi mungkin aku perlu disclaimer ya. Jadi bukan pakar finansial. Oh iya. Aku agak ngeri pakai istilah. Iya. Kebetulan diundang teman-teman ke sini untuk bercerita tentang pengalaman bagaimana sih gitu, kira-kira berdiskusi dengan teman-teman Gen Z gitu ya. Betul. Pengalamannya kebetulan Gen Z itu sebenarnya anak saya. Anak saya juga. Anak saya Gen Z. Oke. Ya itu saja sih, kebetulan saya sehari-hari aktivitasnya sebagai owner dan founder dari Janayu, salah satu brand fashion yang fokus pada pelestarian tradisi wastra, khususnya wastra Lampung begitu. Gitu deh. Luar biasa. Jadi beliau merupakan founder sekaligus owner Janayu Fashion. Cek di Instagramnya teman-teman ya, dan follow. Oke, hari ini seperti yang tadi kita spill di awal, Bu Linda, banyak orang bilang nih Gen Z ini kan generasi konsumtif. Galau dikit holiday, bingung dikit nyeblak, Bu. Budaya konsumtifnya itu apa ya? Kalau ibarat kirisnya tuh mudah sekali transaksi berhasil. Bentar-bentar transaksi berhasil. Tiba-tiba check out ya gitu. Jadi dengan budaya konsumtif ini, apakah mereka ini bisa berubah ya? Atau gimana caranya supaya menghadirkan budaya produktif di dalam diri mereka, Bu Linda? Oke. Pertama sebenarnya kita harus cek dulu, bener nggak sih Gen Z itu konsumtif? Betul. Ini yang karena sebenarnya yang konsumtif nggak cuma Gen Z, gen yang lain, mak-mak pun juga konsumtif, ya kan? Gitu. Iya benar. Nah tapi kalau kita mau kulik ya, kenapa orang bilang bahwa Gen Z itu sekarang lebih konsumtif gitu ya? Kalau saya melihatnya itu pertama begini, Gen Z itu adalah generasi digital native. Lahir ceprot sudah ada internet digital. Sudah. Nah, jadi pertama dia sangat mudah mendapat influence dari luar. Ada TikTok, ada apalagi Instagram yang semua menawarkan kehidupan yang sepertinya indah. Yang terlihat indah ya, Bu. Sehingga itu menjadi acuan bagi anak-anak ini untuk aku juga pengen seperti ini. Teman-temanmu gitu ya? Iya bener. Karena lihat sesuatu yang mewah. Zaman dulu kalau saya misalnya dulu nggak ada internet, nggak ada apa, kalau yang kita lihat cuma TV. Patokannya misalnya lihat Meriam Bellina rambutnya dikeriting ngumbul gitu. Kita keriting ngumbul. Kalau sekarang bahkan kita bisa lihat Billie Eilish pakai jaket kayak gini. Blackpink pakai ini gitu. Boneka Blackpink yang labu gitu ya. 700.000 beli gitu ya, segitu gitu. 1 juta bukan misalnya seperti itu. Karena kemudahan untuk mendapatkan akses informasi tentang tren gitu. Itu pertama. Yang kedua, jelas mereka
literasi keuangannya jelas masih kurang. Iya. Tapi nggak usah ngomongin Gen Z sih, mama pun sebenarnya juga masih kurang. Tapi banyak yang belum. Iya. Kemudian yang ketiga, sekarang itu e-commerce menjamur. Ada toko kuning, ada toko orange, ada toko hijau. Nah itu kita gampang banget. Mau di mana aja, kalau dulu mau beli kan harus ke pasar, susah, harus ke mall, gitu ya. Kita harus effort lebih. Sekarang sambil rebahan bisa check out. Transaksi berhasil ya. Transaksi berhasil. itu yang mempengaruhi yang ketiga. Yang keempat itu juga mungkin istilah anak sekarang tuh FOMO. Fear of missing out ya. Jadi kalau gue nggak ngikutin tren, gue nggak keren. Padahal yang satu tadi kan udah tahu tuh trennya lagi baju ini, trennya lagi pakai sepatu ini, trennya lagi, nah itu gampang pengen ikutan. Nah itu yang jadi sebabnya kenapa kemudian Gen Z dibilang lebih konsumtif. Walaupun sebenarnya enggak juga kan, ini harus dicek ya. Iya. Memang karena alam semesta mendukung itu. Memang ya itu, mereka digital native. Sejak lahir udah dimudahkan dengan berbagai akses informasi gitu ya. Itu yang pertama, kenapa mereka dilihat cenderung konsumtif gitu. Tapi sebenarnya kalau mau jujur gitu ya, kita juga harus fair melihat anak-anak Gen Z ini gitu loh. Menurut saya ya. Sebenarnya FOMO, ada istilah lagi YOLO ya. YOLO itu apa? Your only life once ya, gitu. Artinya kan hidup cuma sekali gitu loh. Sebenarnya itu bagus ya, prinsip itu. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan kan begitu ya. Sebenarnya kan bisa seperti itu. YOLO yang benar. Nah, kuncinya apa? Benar atau salah itu kan perspektif. Benar. Iya. Nah, sementara ini anak-anak merasa yang benar itu kalau ngikutin tren. Yang benar itu kalau gue, nah kan begitu, sesuai yang mereka anggap benar. Influence-nya siapa? Nah, kuncinya kan nanti itu kita ngomong next-nya ya, apa yang harus dilakukan. Tapi modal YOLO, prinsip YOLO itu menurutku keren. Bagus ya Bu, jadi ya. Catat dulu, ini bagus dulu, jangan dianggap jelek menurut saya. YOLO itu ya. YOLO itu bagus, gue juga gitu. Hidup cuma sekali, masa gue mau miskin terus misalnya. Gitu aja. Hidup cuma sekali, masa aku nggak bisa pergi haji? Hidup cuma sekali, masa gue nggak bisa sih bantu pesantren? Kan gitu. Masa nggak bisa memberdayakan orang, bermanfaat untuk orang lain? Hidup cuma sekali, kenapa gue nggak bisa bantu tetangga gue? Gitu. Nah, ini kan masalahnya nextnya apa setelah udah punya prinsip hidup cuma sekali? Jadi apa setelah mengetahui itu apa? Kuncinya adalah nilai yang harus dimasukkan ke anak-anak Gen Z ini. Nilai yang disebut keren itu apa? Bukan keren itu kalau ikut seperti YouTuber yang pamer-pamer itu. Nah misalnya gitu kan, nggak boleh nyebut nama ya. Nah misalnya seperti itu. Tapi kunci dulu tuh YOLO itu sebenarnya bagus. Untuk bukan berarti jelek gitu ya. YOLO bukan berarti jelek. Tinggal influencingnya siapa. Nilai yang mereka pegang itu siapa? Kemana? Nanti larinya kemana ujungnya? Keluarga lagi. Yang bisa mempengaruhi nilai-nilai anak. Lingkungan terdekat ya. Lingkungan terdekat. Makanya kayak kemarin waktu kita diskusi, cari teman yang tepat. Betul. Karena dia yang akan menginfluence kita. Pengaruh paling kuat itu Bu ya. Iya. Teman-teman. Oke, kalau bicara YOLO tadi Bu, gimana nyiimbangin antara gaya hidup itu dan kemandirian finansial gitu? Saya punya pengalaman yang hampir sama. Menarik ini. Saya seneng belanja. Kayaknya semua teman-teman juga seneng ya. Iya, kan jujur aja gitu. Apalagi kalau perempuan tuh perintilannya banyak. Beli jilbab gak cukup cuman 3. Merah, kuning, hijau. Lagi ada tren bunga-bunga, beli bunga. Kan begitu kan. Kadang-kadang belum dipakai. Saya sering bilang, lu beli jilbab terus misalnya ya gitu. Ya untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Belum ada bajunya. Kadang-kadang bajunya belum ada. Nanti alasan beli baju karena jilbabnya sudah ada. Gitu aja terus ya Bu. Gitu. Nah, waktu itu saya sampai pada titik jenuh ketika saya itu seneng dengan barang bagus. Saya mungkin karena saya juga dulu kerja di publik gitu ya, yang harus ke kantor pagi, rapi, ketemu teman-teman. Kantor saya dulu di BEJ ya, di Jalan Sudirman. Jadi lihat orang cantik banyak, lihat orang bagus bajunya banyak, lihat orang yang jam tangannya keren banyak gitu. Semua. Nah, jadi kan somehow minder. Kalau misalnya gini, kalau aku nggak bagus, ngimbangi kancane ya Bu. Katanya aku
nggak cocok gitu kalau aku nggak bisa match gitu kan ada rasa-rasa seperti itu. Nah tapi ketika kita punya kesukaan yang spesifik, kebetulan saya ini agak rumit kalau mau milih sesuatu gitu. Maksudnya kalau banyak yang ngebarin males, terus ini kurang unik, nah misalnya gitu loh. Karena lama nyari suka nyari barang tuh, saya sama suami sama tuh bisa 3 bulan nyari tas nggak dapat. Untuk nyari tas 3 bulan sukai. Belum tentu dapat ya. Supaya eksklusif banget ya. Yang kita sukai gitu. Jadi kita nggak waktu itu kita nggak ngomongin harga, nggak ngomongin selera ya Bu. Iya, jadi lebih kepada selera. Kami seneng yang kulit, misalnya yang coklat aja nggak usah ada apa-apanya. Nggak suka ada brand misalnya tiba-tiba gede. Kalau orang sekarang kan masih seneng ya ada ada tulisannya Guess, ada kaos ada tulisannya Balenciaga misalnya gitu ya. Kalau saya tuh malah nggak seneng ada tulisan macam-macam, makanya yang misalnya sederhana aja gitu. Tapi memang nyarinya angel. Nah waktu itu ada seorang teman yang bilang, kalau kamu sudah kesulitan cari sesuatu, itu berarti semesta bilang kamu harusnya buat sendiri. Wah, titiknya mungkin itu ya Bu? Waktu itu titik baliknya gitu. Oh iya ya, lagian ngapain juga aku bikin baju terus. Nah waktu itu saya senang bikin baju. Kalau ngantor apa itu bajunya akhirnya bikin karena nggak suka disamain orang kan. Jadi kan bikin kita sendiri. Bikin. Nah ketika bikin mikir juga kok numpuk banyak, ngapa laku ini gitu. Perempuan tuh kan aneh ya, kalau mau pesta mau bikin baju sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya, tapi cuma dipakai sekali. Sekali aja. Karena kalau besok lagi kan udah pernah dipakai. Udah. Kalau pakai sekarang udah kena kamera Bu. Benar. Udah kena kamera nggak boleh dipakai. Sering ngomong, aduh aku tuh nggak punya baju. Padahal lemari udah umpel-umpelan gitu. Kalau bisa jerit-jerit tuh baju. Perempuan semua ini. Nah, itu juga saya alami gitu. Akhirnya aku mikir, on ya aku ini gitu. Belanja banyak-banyak, ini nggak. Aku ngabisin duit aja. Kenapa nggak kesenanganku belanja itu, bikin sesuatu itu jadi produktif. Ini nih penyeimbangnya. Ya, Penyeimbang jadi ketika saya sebenarnya sudah mulai jualan baju itu ketika masih kerja di World Bank. Jadi waktu itu karena saya senang belanja kan, kalau saya dari Aceh sampai Papua seneng beli kain-kain wastra itu ya. Jadi koleksi ya, kainnya Aceh, Padang, apa gitu, TNTT gitu, itu kan numpuk gitu. Bunga apa kalau kayak gitu kan. Terus akhirnya dibikin baju, waktu itu masih trennya Facebook. Saya posting di Facebook. Banyak yang suka. Laris. Banyak yang suka. Jadi waktu itu saya sering sampai misalnya hari Selasa saya udah upload, nanti Rabu kita upload produk gitu. Itu orang minta di tag zaman dulu. Tag saya ya Mbak, tag saya Mbak. Karena suka nggak kebagian. Jadi saya inget banget dulu itu ada salah satu istri pembesar di yang megang Garuda waktu itu gitu ya. Itu udah langganan banget. Kalau ada 3 warna beli 3 warna. Walaupun modelnya sama. Ada 4 warna beli 4 warna. Wow, saking sukanya. Saking suka gitu. Karena mungkin beda gitu. Stylenya agak beda gitu. Jadi kebetulan gitu. Jadi disitulah titik baliknya. Iya juga ya. Gue ide seneng bikin bajunya tetap kejadian. Tapi aku dapat duit gitu. Jadi aku kira itu bisa ngebalik. Belanjanya nggak apa-apa, seneng belanja. Tapi dijual lagi. Iya. Ini jadi penyeimbangnya. Benih unique value-nya sudah dapat ya. Jadi membalikkannya seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalnya kembali ngomongin Gen Z ya, justru saya mendapati beberapa hal positif yang ada di Gen Z, terutama kalau kita lihat tren sekarang. Pertama, memang Gen Z itu cenderung pragmatis. Iya. Pokoknya aku pengen ya beli satset, instan. Tapi kalau mau kita lihat sebenarnya begini, yang aku pahami dari beberapa Gen Z misalnya tentang tadi financial freedom. Ada sih di baliknya yang tadi tak bilang, karena saya juga punya cerita tentang anak saya gitu. Nanti kalau saya sudah punya uang sendiri, istilahnya gitu. Jadi sebenarnya ada negatifnya itu kan punya benih-benih rebel, memberontak. Betul. Sekarang aku nih harus nurut sama orang tua karena aku masih tergantung uang. Iya. Jadi ngomongin financial freedom menurut mereka adalah kalau gue udah punya duit sendiri, aku bisa memutuskan apapun untuk hidup saya. Itu beberapa anak-anak yang aku lihat ya, yang ada di sekitar gitu, tak lihat, gitu caranya. Tapi ya nggak apa-apa. Niat awalnya begitu, nggak apa, biarin aja gitu. Tapi pertanyaannya, financial freedom itu seperti apa sih gitu? Emang kita pernah bebas? Bener ini. Sebebas apa gitu? Sebebas apa? Jadi arti kemandirian finansial itu apa Bu? Kalau kemandirian finansial sih menurut saya, kalau saya sederhana aja kalau ngomong sama anak-anak saya itu gitu. Kan tergantung levelnya. Kalau Gen Z itu kan kalau sekarang umur 13 sampai 28 kira-kira ya.
Ya kalau anak SMP, lu mau ngomong mandiri sampai semana? Lu pasti masih minta duit bokap lu, gitu. Kan gitu kan, gitu. Bener. Nah, minta transferan. Nah, kalau umurnya udah 25, 23 lah, mulai lulus S1 itu ya udah agak beda kan ngomongin freedom itu gitu loh. Ukurannya berbeda. Nah, iya, jadi kan kita nggak bisa kebiauyah ya gitu. Ngomongin financial freedom. Aku kira itu juga harus dibatasi, dilihat secara fair. Tapi kelebihannya ketika mereka ngomong begitu, saya melihat kecenderungan anak-anak ini kan kemudian cari duit. Bener itu. Beda banget semangatnya ke sana jadinya. Semangatnya jadi anak-anak milenial. Ya, ini milenial di atas ya. Di atas kita, Kebanyakan di atas Gen-Z. Anak-anak apalagi yang menengah itu biasanya cenderung menikmati harta orang tua. Jadi sekolah itu sekolah aja dulu, nggak usah nyari duit. Menikmati momen yang sedang terjadi dulu aja. Zaman kerja ya nanti cari duit. Tapi anak sekarang enggak. Anak sekarang sudah cari duit masih sekolah juga. Iya. Coba perhatiin, kebanyakan anak-anak gitu mau jadi Shopee affiliate, mau just tip, itu anak-anak Gen Z. Reseller. Kurang kreatif apa mereka? Zaman saya dulu, sekolah yang nanti aja ada yang bayarin bapak saya. Nunggu lulus baru mikir kerja. Iya. Sebenarnya kan kita mikir begitu. Saya melihat anak Gen Z itu justru potensi besar. Saya lihat misalnya anak saya yang kecil aja waktu SMA udah belajar nanya tentang bagaimana bibit, bagaimana reksadana. Beli kecil-kecil. Kan kecil-kecil. Udah mau belajar investasi ke sana ya. Cuma 100.000 gitu. Tabungan dia gitu. Masukin beliin di reksadana. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu anak-anak Gen Z. Habitnya udah mulai terbangun. Karena mereka punya kebutuhan yang menurut mereka mau minta sama orang tua pasti nggak dikasih. Ya itu di situ. Sehingga berpikir untuk mencari sendiri gitu loh. Kalau gue mau nongkrong, kan anak-anak Gen Z seneng nongkrong ngopi. Iya. Kan gue harus punya duit. Kalau zaman-zaman sebelumnya mau nyimeng mau apa itu, kan nyolong duit bapaknya. Iya kan gitu loh. Aku inget zaman-zaman aku SMA yang nakal-nakal temanku gitu dong, gitu nyolong dong gitu kan. Enggak, bukan kok bagaimana nyari kerja dulu. Iya, kalau anak sekarang kan kreatif. Mau jadi YouTuber, mau jadi apa, kita tangkap dulu deh kreatifnya. Mereka kreatif dan punya semangat untuk survive. Iya, benar. Untuk mempunyai kemandirian finansial. Jadi motif financial freedom ini ternyata ada bagusnya. Motifnya mungkin di awalnya kurang bagus, misalnya karena mereka mau melawan orang tua supaya aku tidak tergantung, aku bisa mengambil keputusan sendiri untuk hidup saya. Tapi ekspresi setelah itu. Tapi ekspresinya bagus karena dia harus cari duit sendiri, mandiri. Nah, waktu itu saya pernah bilang sama anak saya, kalau menurut Bunda itu gampang aja menjadi manusia itu tadi. Kalau Bunda mengkategorikan ada 3. Orang paling keren adalah dia punya duit banyak, tapi dia memutuskan untuk hidup sederhana. Iya. Itu orang paling keren. Iya. Nah, karena kalau dia sederhana karena nggak punya itu kepepet. Bukan sederhana itu. Nggak punya. Ya. Jadi jangan salah gitu. Sederhana itu orang ada, tapi memilih untuk tidak. Wah, keren. Ya, jadi jangan keliru kalau orang karena itu namanya bukan sederhana. Memang karena dia nggak ada. Emang nasibnya begitu. Jajal aja kalau dia punya. Dia masih kayak gitu nggak gayanya kan begitu. Nah, itu yang paling keren. Yang kedua adalah lu boleh bergaya tapi lu pakai duit lu sendiri. Saya selalu bilang, gak apa-apa kalau kamu seneng barang mahal, walaupun Bunda nggak cocok nih ya gitu. Karena kita semua memang seneng barang bagus. Bagus nggak selalu harus mahal kan gitu. Nah, tapi kalau lu seneng barang mahal, nggak apa-apa. Tapi lu beli sendiri. Dari usaha sendiri. Nah, jadi cari duit lah. Seburuk-buruk dan sesial-sialnya manusia, lu gaya tapi lu kagak punya duit. Nah, ini yang ada trennya sekarang. Anak-anak mungkin aku nggak tahu masuk milenial akhir apa ya. Mungkin yang sekarang udah baru mulai P3K, baru di atas diangkat gitu-gitulah ya. Mungkin ada Gen Z juga ya di kan 28 gitu ya. Bener. Nah, ini nih yang agak bahaya nih. Apa itu, Bu? Karena kecenderungan konsumtifnya baru dilantik udah mulai beli iPhone kredit. SK-nya disekolahkan. Beli Brio kredit. Kan begitu tuh. Bener. Itu kalau istilah sekarang itu BPJS, Bu. Apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya. Nah itu kan ada trennya tuh tak lihat. Tapi kalau untuk yang tadi beberapa sifat-sifat Gen Z yang menurutku positif itu yang harusnya diangkat. Nah, melalui podcast ini sebenarnya juga peluang bagus buat kita. Sebenarnya tuh kalian tuh keren. Gen Z itu jangan diomongin kamu konsumtif, kamu tukang nongkrong kalau diskusi literasi keren.
diskusi buku, misalnya begitu. Kan masalahnya tinggal nilai apa yang mau kita masukin. Kalau kita semua nggak merasa punya tanggung jawab untuk mengisi hal-hal yang positif ke anak-anak Gen Z ini, yang ngisi yaitu YouTube yang flexing, pamer-pamer, sehingga mereka merasa yang keren itu yang seperti itu. Walaupun kita harus merebut istilah keren itu ya, betul. Kita rubah loh, yang kita jadi kan kita tuh kadang-kadang apalagi teman-teman yang cenderung akademisi, literasi ini biasanya so agak akademis gitu. Sok-sok anak akademis. Itu nggak dekat dengan anak-anak muda. Iya, pada jauh. umumnya maksudnya ya. Renggang. Jadi pakai bahasa yang bisa mereka terima. Kita ngerubah apa yang keren itu gitu. Harusnya keren itu gitu. Kalau zaman dulu saya suka di kampus itu kalau cowok keren itu gondrong, pinter main gitar, rajin ke masjid. Iya kan? Pakai baju koko tapi rambutnya gondrong. Zaman dulu menurutku keren banget gitu, wes keren. Terus main gitar. Gitu ya. Udah inceran ciwi-ciwi. Tapi suami saya tidak gondrong dan tidak bisa main gitar. Gagal dapat keren. Punchline sekali. Tapi maksudnya seperti itu gitu. Kita rubah yang kita sebut keren itu gitu ya. Jadi bahasa yang menurut kita keren secara akademis itu kita terjemahkan ke dalam bahasa anak-anak. Yang lebih bisa diterima oleh mereka. Bisa lebih diterima oleh mereka. Kalau kita ngomongin perubahan iklim bla bla bla, males anak dengerin. Kejauhan. Tapi kalau cuma ngomong lu mau banjir lagi. Nah, iya. Bahasanya disederhanakan, lebih relate dan kena. Iya. Buat mereka. Benar. Jadi kita ngerubah bahasanya itu gitu. Karena sebenarnya Gen Z itu sebenarnya walaupun mereka hanya terhubung lewat telepon, media sosial, lewat gadget, tapi mereka sebenarnya solidaritasnya tinggi. Mereka punya kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Nepal. Kurang hebat apa anak-anak Gen Z? 2 hari bisa menurunkan rezim. Iya ya. Mereka milih lewat Discord ya itu ya. Turun semua. Indonesia kemarin tiba-tiba jebrek, kita nggak tahu loh, nggak pakai guru hara panjang kan, tiba-tiba ada demo segede itu, kita nggak tahu di metro, kita duduk anteng gitu kan. Iya. Gen Z yang menggerakkan. Powernya luar biasa ya. Sebenarnya. Solidaritasnya. Tinggal bagaimana kita menginfluence yang keren itu dengan nilai-nilai yang menurut kita lebih humanis gitu ya, lebih empatik dengan orang-orang yang layak kita empatikin, bukan yang flexing itu misalnya gitu. Aku kira itu sih. Jadi ada banyak hal-hal positif dari Gen Z yang bisa kita angkat ya, alih-alih kita ngomongin mereka negatif. Kan itu masuk kotak loh. Kalau kita ngomongin Gen Z itu pemalas katanya kan gitu. Gen Z itu apa tadi katanya lebih suka nongkrong, kerjanya sebentar kan, kemarin ada ya perusahaan malas nerima Gen Z gitu. Sebenarnya sekarang ada tren yang nyaris seperti itu untuk orang tua. Seperti modelnya saya. Ketika kami memutuskan untuk pulang ke Lampung misalnya, kami itu kan kalau istilahmu tadi hidup slow living. Yeah. Sebenarnya itu kan balance. Hidup balance. Gen Z itu seneng balance. Work-life balance ya. Ya. Karena kalau zaman saya dulu orang pergi dari, kalau di Jakarta itu ya, karena apalagi yang tinggal di Bogor, Bekasi, mereka naik kereta jam 5 berangkat. Apalagi kalau bawa mobil, subuh saya pulang masjid itu tetangga saya udah berangkat. Masya Allah. Jadi pagi berangkat, nanti pulang jam 10-an udah tidur. Apa enaknya? Hidupnya habis. Setelah pensiun udah nggak bisa makan enak, udah nggak bisa jalan-jalan, mana udah tuwek gitu. Nggak bisa menikmati hidup. Nggak ada slow livingnya itu ya. Makanya kalau Gen Z ini kan sekarang pengen seimbang sebenarnya. Gue mau kerjanya dikit gitu kan, tapi duitnya banyak. Sebenarnya itu cerdas. Nah, ini sebenarnya yang pengen kita gali lebih dalam, Bu. Tapi sebelum itu mungkin akan kita lanjutkan di part 2, Bu, setelah ini. Lanjut part 2 ya. Gimana bahas lagi panas, side hustle dan lain-lain. Apalagi memang Mas Ken sini juga dari Gen Z murni, usia-usia ini berapa? 20 sampai 28 tadi lah. Ini lagi Masya Allah. Pengen kita bahas lebih dalam. Sebelum itu kita break dulu sebentar, mohon maaf, Bu. Oke, siap. Kita lanjut di part 2, teman-teman. Oke.